Kalian calon maba, lagi pengen cari city car buat kuliah, tapi budget dari orang tua cuma 300 juta. Mending beli ini aja nih. Baleno Hatchback Facelift 2023. Oke guys, ini dia nih Suzuki Baleno Facelift, dan ini baru banget di launching di Gias 2022 kemarin. Nah, terus apa aja sih bedanya? Oh ya, sebelum itu, mobil ini tersedia dengan 7 varian warna. Kalian bisa lihat di layar kaca kalian. Lalu, apa aja sih yang beda dari Baleno Hatchback ini dengan yang sebelum facelift? Pertama, kita lihat dari depannya dulu nih. Dari headlampnya, dia udah beda banget dari yang sebelum facelift. Yang kali ini dia lampu utamanya dia menggunakan proyektor LED. DRL ya, dia itu beda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya DRL-nya garis gitu ya. Kalau yang sekarang dia terpisah 3 titik seperti ini. Terus grillnya dia dikasih ini ya, garnish chrome di bawahnya. Terus aksen di grillnya ini beda sama yang pre-facelift. Dan yang sekarang dia kampas ini sepertinya lebih melandai ya. Lalu fog lampnya, dia yang sekarang ini dia menggunakan fog lamp yang LED, dan housingnya dia ini berbeda ya. Dia dikasih chrome di sini yang bikin mobil ini tuh tambah cakep gitu. Oke, dan yang spesial lainnya itu adalah di balik kampas ini nih. Kita buka dulu. Oke, maaf tadi video kepotong karena ini jatuh. Kita lupa bawa perekat gitu. Oke, jadi kenapa saya bilang mesinnya ini sekarang spesial? Karena di sebelum facelift dia menggunakan mesin 1400 cc 4 silinder. Dan kali ini dia menggunakan mesin yang lebih besar, yaitu 1500 cc 4 silinder juga. Dan mesin yang digunakan ini memiliki kode K15B yang persis digunakan di Suzuki Ariga dan Suzuki XL7. Oke, karena depan udah, mesin udah, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Ini dia nih tampak samping dari Baleno Hatchback yang facelift. Buat pelek ya dia masih dual tone ya, dan ini mirip modelnya dengan yang pre-facelift. Terus dia profil bannya itu menggunakan 195 55 R16, dan depan udah cakram ya remnya ya. Ini bautnya baut 4 titik. Terus tarikan garisnya nih mantap banget, dia tegas dari depan sampai belakang sana kayak gitu. Lampu sen udah di spion ya, LED, dan ini bentuk spionnya mirip kayak yang pre-facelift. Lalu di spionnya sudah dual tone, pilar A dia juga udah di blackout. Lalu kita lanjut ke sini nih. Ini handle pintu dia dilapisin chrome dan udah ada keyless smart entry-nya, atau ya tombol keyless-nya di pintu penumpang juga. Jadi nggak cuma di pengemudi, dia di penumpang juga ada tombol keyless-nya. Pilar B udah di blackout. Lalu handle belakang juga udah dilapisin chrome. Dan pilar C dia udah di blackout dan dia ada kaca kecil di sini. Dan di bawah kacanya dia dikasih garnish chrome yang memanjang dari belakang sampai depan kayak gitu. Dan untuk ground clearance ya, ini kalian lihat sendiri aja. Nih. Dan untuk wheelbase-nya dia panjangnya sekitar lupa. Lihat aja di sini. Oke. Lalu apa lagi ya? Kita langsung lanjut ke bagian belakangnya aja. Oke, jadi ini dia nih tampilan belakangnya dari Suzuki Baleno Hatchback Facelift. Bisa kalian lihat ya, ini beda banget dari yang pre-facelift ya. Apalagi buat lampunya nih. Dia untuk lampu malamnya LED bar di sini, dan untuk lampu rem ya dia LED door di sini, dan ada stop lamp di atas ini. Terus untuk lampu sen dia halogen, lampu mundur juga dia halogen juga. Terus dia di bawah sini ada reflektor ya. Lalu dia udah dikasih wiper juga, dikasih defogger belakang, dan antenanya gitu ya bentuknya. Terus untuk bukaan bagasi dia tombol elektrik ya, dan di sini juga ada tombol untuk buka kunci pintu atau tombol keyless-nya. Oke, jadi ini dia bagasinya ya. Emang bibir bagasinya emang cukup tinggi, jadi kan harus memiliki effort yang lebih untuk angkat barang
masuk ke dalam bagasi. Dan untuk kapasitasnya dia cukup luas, dan di sini dia udah dikasih partisi dan juga dia ada lampu bagasi yang masih bohlam di sini. Oke, lalu ban serep dia posisinya ada di bawah. Di bawah sini dia space saver ya. Iya, dia space saver. Ukuran ban serepnya dia 185 R15 yang dimana dia peleknya pelek kaleng warna kuning. Kita langsung masuk. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam, kalau kalian kekurangan kapasitas bagasi ini, kalian bisa melipat jok belakang ini 60-40 gitu. Kita langsung masuk ke dalam ya. Oke, kali ini kita akan bahas interior dari balloon hatchback yang terbaru ini. Mulai dari door rim ya, yang bagian hitam ini dia plastik. Di sini yang biru atas ini dia juga plastik. Handle-nya dia chrome ya. Terus di sini dia ada soft touch di pinggiran sini nih, kulit, dan yang pas di tangan dia itu soft touch-nya sangat tebal. Jadi kalau tangan kita nyandar di sini itu akan sangat nyaman. Dan di sini dia di sekitar untuk pengaturan jendela dia aksennya black glossy ya. Lalu untuk pengaturan jendela dia hanya auto di driver saja. Lalu sini ada untuk kunci pintu, kunci jendela, pengaturan retract spion, dan untuk pengaturan spionnya. Dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan auto folding. Jadi kalau kita nyalain mesin mobil ini, spionnya akan otomatis buka, dan jika kita kunci mobil ini, spionnya akan otomatis menutup sendiri gitu. Dan untuk pengaturan kursi driver ini dia bisa sliding maju mundur, bisa juga reclining kayak gini, dan juga bisa diatur tinggi rendah dari joknya seperti itu. Yang amazing lagi dari mobil ini adalah setirnya. Dia setirnya pengaturannya bisa tilt dan teleskopik seperti ini. Nah, seperti itu, bisa tilt dan teleskopik. Lalu untuk di sebelah kanan sini dia ada untuk pengaturan head-up display-nya. Di bawahnya ada untuk stability control, sensor parkir, naik turun headlamp, terus ada tombol start stopnya. Dan tadi saya sudah mau menyebutkan head-up display ya. Nah, ini dia emang yang spesial di Baleno hatchback terbaru ini, karena dia sekarang udah dilengkapi head-up display yang dimana tampilan dari head-up display-nya ini cukup lengkap. Dia ada petunjuk kecepatannya, jadi kita jalan seberapa kencang gitu. Dia ada petunjuk RPM-nya, petunjuk posisi transmisinya, kita lagi di P atau R atau D gitu. Lalu dia ada jam digitalnya juga. Dan kalau kalian lagi nyetir nih, lagi mau naikin suhu, mau nurunin suhu, kalian nggak usah lagi lihat ke pengaturan AC-nya. Kalian bisa aja langsung lihat ke head-up display, karena di situ dia langsung ada notifikasinya bahwa kita lagi naik turunin suhu seperti itu. Lalu untuk setir dia sama kayak SL7 ya. Cuman bedanya dia ada tombol cruise control di sebelah kanan ini, dan dia bahannya tetap kulit sama bawahnya flat bottom. Sebelah kiri ini untuk pengaturan audio head unitnya, dan yang bawah sini untuk pengaturan Bluetooth teleponi. Dan tuas sebelah kanan dia untuk perampuan ya, lampu sen, lampu utama, fog lamp. Dan di Baleno hatchback yang facelift ini dia udah dilengkapi dengan lampu yang auto. Jadi kalian gak usah capek-capek lagi tuh untuk nyelamatin lampu lagi. Dan yang sebelah kiri dia ada pengaturan wiper yang udah intermittent gitu. Lalu untuk speedometernya dia simple, analog, dan kalau dilihat ini bagus, keren gitu, berasa sportinya. Lalu untuk MID-nya dia sama kayak SL7 tampilannya. Dia ada rata-rata full consumption-nya, ada real time full consumption yang bentuknya itu grafik ya. Lalu ada sisa jarak berkendara. Lalu ada grafik untuk konsumsi BBM rata-rata. Lalu ada grafik untuk rata-rata kecepatan kita. Lalu ada lama kita berkendara atau yang biasa disebut driving time. Lalu ada jam analog, yang di bawah ada tanggalnya. Lalu ada motion. Setelah itu ada indikator torsi dan power yang sedang kita gunakan seperti itu. Lalu sini juga ada ini ya, grafik yang cukup unik. Jadi kalau kita ngerem, dia grafiknya akan naik. Semakin dalam kita ngerem, dia semakin naik. Pokoknya dia ini untuk deteksi seberapa sering sih kita ngegas dan ngerem ya, gitu. Oke, so far pengaturan MID-nya itu. Terus untuk bahan dashboardnya dia full plastik ya.
yang atas ini warna hitam, yang bawah sini dia kombinasinya warna ini ya, biru yang kayak di door rim sini nih. Dia nyambung birunya sini sampai ke sini gitu. Lalu di pinggiran head unit dia dilapisi black glossy, sama seperti di pinggiran kisi AC yang di pojok kanan dan kiri seperti itu. Untuk pengaturan head unit dia cukup lengkap ya. Dia udah ada Apple CarPlay, udah ada Android Auto, yang memang kita harus ini ya, menyambungkan kabel USB kita ke mobil agar bisa menggunakan dua fitur tersebut. Ya, selebihnya kayak pengaturan head unit pada umumnya, cuman dia udah ada Apple CarPlay dan Android Auto gitu. Terus di bawah sini ada ini ya, hazard, tombol hazard, dia ada kisi AC yang buka tutupnya itu kita tinggal geser kayak gini ya. Terus di bawah sini ada pengaturan AC yang udah digital ya. Dia ini juga cukup lengkap pengaturannya, ada untuk blowernya, ada untuk suhunya, ada untuk ventilasi udara keluar masuknya. Terus ada auto climate control yang dimana nggak semua mobil itu punya fitur auto climate control. Terus ada defogger depan, defogger belakang, dan juga ada pengaturan arah semburan AC yang cukup lengkap. Lalu di bawah sini ada satu buah power outlet, satu buah USB slot, dan tempat penyimpanan di bawahnya. Lalu ada dua buah cup holder yang memang ini nggak kayak SL7 ya. Kalau SL7 dia ada pendinginnya cup holdernya, tapi nggak apa-apa. Terus tuas transmisinya sama kayak di SL7 dan Riga ya. Lalu handbrake dia otot, armrest dia udah dilapis kulit dan bisa di maju mundurin kayak gini. Jadi tangan kalian bisa tersangga dengan nyaman. Lalu di balik armrest dia ada tempat penyimpanan yang kecil ya, cuman segini doang nih, segini doang dalamnya. Terus untuk glove box dia belum soft opening, tapi dia cukup dalam ya glove boxnya. Dan untuk bahan jok dia ini full fabric dan empuk banget ya joknya, jadi kalian akan nyaman. Dan ini tuh joknya lebih tebel dari Baleno pre-facelift dan aksennya baru ya. Oke, terus kita lanjut ke spionnya. Spionnya udah auto kromatik ya, auto dimming, jadi kalian nggak usah ceklek-ceklekin lagi kalau kalian kesilauan. Dia udah otomatis meredup kalau ada cahaya silau dari belakang. Lalu untuk sun visor yang sebelah kanan sini udah ada ini ya, vanity mirror dan lampu, ada card holdernya juga. Lalu yang sebelah kiri sama, dia udah ada card holder, udah ada kacanya juga, udah ada lampunya juga gitu. Hand grip dia model lipat gini ya, baik itu depan belakang sama. Terus apalagi nih? Oh iya, tadi di door rim kayaknya kita belum bahas kalau dia di bawah ini ada satu buah cup holder dan satu buah penyimpanan kecil. Lalu untuk masalah audio di baris depan ini dia ada dua buah speaker di bawah dan dua buah tweeter di pojok-pojok atas ini nih, pilar ini. Oke, mungkin depan udah semua kali ya. Kita langsung lanjut ke baris kedua dari mobil ini. Oke guys, jadi kita kali ini akan review baris keduanya. Buat bahan door rim ya, dia sama kayak yang depan ya. Sini yang hitam-hitam ini plastik, yang biru-biru ini dia ini ya full empuk-empuk. Dan hebatnya ini apa ya, bahan kulit yang empuk ini dia sampai belakang ya tebelnya. Lalu dia di pinggir sini dia ada aksen black glossy dan dia ada pengaturan power window-nya. Lalu untuk hand grip lagi, untuk handle pintu dia chrome gini ya. Dan di sini dia juga tetap dapat satu buah cup holder dan penyimpanan kecil di belakangnya. Di depan sini juga ada speaker ya, yang di door rim kiri otomatis sama kayak yang kanan. Oke. Lalu untuk posisi duduk, depan ini posisi mengemudi saya, tinggi saya sekitar 168 cm dan ruang kakinya ini masih sangat lega, masih ada sekitar 1 jengkal. Ya, ini kalau dimajuin lagi otomatis akan semakin lebih lega lagi gitu. Lalu untuk headrestnya dia bisa di ini ya, naik turunin gini. Dia juga udah dapat headrest di 3 sisi bangku baris kedua ini. Lalu untuk tempat penyimpanannya dia juga ada seat back pocket di belakang di belakang bangku kiri ini ya. Dan untuk bahan jok belakang dia sama kayak depan, full fabric. Dan ini cukup nyaman sih. Kalau kita duduk tengah sini juga dia masih nyaman, nggak yang keras gitu. Lalu di tengah sini memang ada tunnelnya, tapi masih cukup oke ya, karena mobil itu lebar, jadi nggak terlalu mengganggu kita gitu. Lalu di tengah sini kita dapat kisi AC ya, jadi kita bisa atur kisi AC-nya
Dan pengaturan AC ini memang masih ngikut depan ya, cuman kita bisa atur arah semburannya. Kita juga bisa buka tutupnya ya. Kalau kalian nggak mau ketinggian, kalian bisa tutup aja kisi AC belakangnya. Lalu di bawah sini dia ada 2 buah ini ya, USB slot yang bisa buat charging ya. Lalu di bawahnya ada tempat penyimpanan kecilnya. Dan handbrake belakang dia modelnya kayak gini ya, lipat kayak gini, dan dia udah ada cantolan di sini. Ini yang unik lainnya adalah untuk ini ya, seat belt ya, dia udah tiga-tiganya dapat seat belt yang 3 titik. Nih, yang tengah juga dapat seat belt 3 titik seperti itu. Oke. Kayaknya udah semua ya di baris ketiga ini. Kita langsung lanjut ke udah selesai videonya. Oke. Kita langsung ke closing aja ya. Oke guys, mungkin itu aja ya video review Baleno hatchback tahun 2023 kali ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa subscribe juga channel ini. Jangan lupa jaga kesehatan juga buat teman-teman semua. Karena ya semakin kesini kegiatan kita pasti akan semakin banyak ya. Oke, thank you buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you and goodbye.